Hubungannya dengan imajinasi kamu yang dulu nggak? Yes, bener, ada Ah, banget. Jadi tuh pas waktu kecil emang demen banget sama Disney. Disney. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah juga guru Mandarin, namun di sisi lain juga part-time sebagai mermaid di Jakarta Aquarium Neo Soho. Nah, kita ingin mendengar kisah kehidupannya, bagaimana perpaduan kombinasi antara profesi sebagai guru dan juga part-time sebagai mermaid. Kita langsung saja sambut Yulia. Halo. Ye. Nah, Yulia, ini kan sudah karantina kurang lebih 3 bulanan ya. Iya, Nah, betul. bagaimana proses pengajaran kamu memakai e-learning terhadap murid-murid yang ada di sekolah? E-learning tentunya beda banget ya sama belajar di kelas. Jadi tuh ada beberapa kendala sih yang aku rasain ketika aku ngajar mereka e-learning itu. Terkadang murid-murid aku ada di depan kamera, tapi mereka nggak fokus. Jadi Oh. terkadang ketika aku ngelempar pertanyaan ke mereka, mereka baru, "Lose, tunggu dulu ya, aku mau ngambil buku dulu nih," gitu. Terus ada juga yang kayak, "Lose, tadi halaman berapa ya? Aku tadi nggak dengerin," kayak gitu. Nah, biasa jadinya satu kelas itu kurang lebih ada berapa murid? Kalau Saat ini di Zoom sekolah, meeting ya? di sekolah aku sekitar 20 anak kurang lebih. Nah, dari 20-an anak yang nggak fokus itu biasanya rasionya berapa nih? Apakah 5, apakah 10? Setengahnya loh itu berarti loh. Oh my god, ya kurang lebih ya. Oh. 5 anak ada lah gitu. Oh. Terus terkadang juga datangnya telat. Jadi aku mulanya biasa on time, misalkan jam 11. Oke. Jam 10.50 aku udah buka Zoom, Hmm. sekitar 10 menit. Nah, nanti ketika jam 11 tiba, aku langsung on time, aku mulai kelasnya gitu. Nah, Oh. jadi kendala ketika anak-anak itu ada yang baru masuk Zoom meeting sekitar jam 10 lewat 10, 10 lewat 15, itu tuh udah ketinggalan pelajaran. Oh. Dan ketika masuk, mereka biasanya langsung nanya, "Lose, halaman berapa? Aku baru masuk Zoom meeting nih," kayak gitu. Aku mulai lagi jelasin kayak Oh, gitu. tapi dari kalian para guru berarti nggak bikin regulasi yang lebih ketat ya? Misalkan kalau yang telat itu ada dapat hukuman atau apa gitu, nggak ada ya? Dari aku nggak ada sih. Oh, Iya. ini guys, ini berarti guru yang super baik ya. Jadi kalau kalian mau hire guru Mandarin boleh cari Yulia, oke? Nah, terlepas dari mengajar, para penonton pasti udah nggak sabar nih pengen dengar cerita mengenai mermaid ya. Nah, hal apa yang mendorong kamu bisa mencoba profesi mermaid? Ya, coba cerita dari awal seperti apa? Oke. Ya, Jadi awalnya tuh aku nemu e-flyer di handphone aku. oke. Mereka sedang mencari mermaid gitu. Dan aku kebetulan tertarik ngelihat itu gitu. Terus ya buat CV, aku email Ya. pengalaman free dive aku. Mhm. Terus dipanggil lah oleh pihak Neo Soho, oleh pihak Jakarta Aquarium untuk datang audisi. Oke. Dan waktu itu audisinya simple sih, aku cuman diminta untuk turun ke akuarium, berenang dan give the best smile. Oke, Kayak gitu. berarti di saat itu audisinya salah satu tolak ukur penilaiannya itu adalah senyuman. Iya. Oke, nah itu audisi kemarin masih ingat nggak kurang lebih berapa peserta? Rame nggak sampai antri kayak casting biasa mau main FTV atau apa gitu? Iya. Rame nggak? Kebetulan enggak sih waktu itu, Oh. kebetulan cuman aku doang. Berarti Soalnya- kamu termasuk batch iya. yang pertama, bukan? Akhir justru. Jadi udah Oh. banyak yang audisi, terus mungkin masih kurang, terus aku dipanggil untuk audisi. Oke. iya. Nah, ini ada hubungannya, kamu pengen mencoba dunia baru yaitu mermaid, ada hubungannya dengan imajinasi kamu yang dulu nggak? Yes, bener, Ah. ada banget. Jadi tuh pas waktu kecil emang demen banget sama Disney ya, karakter. ya, aha. Dulu demen banget sama Cinderella, Jasmine, Ariel, yaitu Ariel kan mermaid gitu. Jadi ketika aku ngelihat mermaid ini, aku kayak, aku pengen loh jadi one of the mermaid gitu. I see. Nah, kalau kita ngomong Ariel itu kan secara paras kan udah cantik, feminim. Nah, karakter yang kamu suka dari dia itu apa? Pasti ada dong. Pas dulu kamu nonton. Karakternya ya. Misalkan kalau gua suka Shinchan nih contohnya. Mm. Shinchan itu kan pembawaannya sedikit nakal, suka kerjain orang. Nah, menurut gua titik lucunya di sana, itu yang bikin gua mengidolakan si Shinchan. Gitu ya. Ah. Ariel itu menariknya buat aku karena cantik, Mhm. baik hati, Oke. terus ya
dia punya dreamnya gitu buat Oke. ketemu Prince Charming dan and at the end it's come true gitu. Oke, nice. Nah, mengenai yang tadi seleksi untuk mermaid, itu kemarin trainingnya berapa lama nih? Waktu itu kebetulan cuma 3 kali training sih aku. Oh, 3 kali Oh, training. Sekali oh. training kurang lebih makan berapa jam? Sekali training itu kurang lebih 30 menit. Oh, 30 menit Iya. doang? Oke. Karena nggak bisa lama-lama juga, airnya dingin banget. Hmm. Di dalam akuarium tuh sekitar 16 derajat kalau nggak salah. Oke. Dingin banget. Oke. Dan per datang itu cuma dilatih ya sekitar 2-3 scene dulu kan awal-awal gitu. Jadi nggak semua langsung sampai habis. Oke. Nah guys, tadi kita sudah sebut begitu banyak kata kunci ya. Salah satunya itu ada mermaid. Nah, karena Yulia ini juga guru Mandarin, dia duluan ya. Oke, mermaid di Mandarin itu bacanya 美人鱼 oke, 美人鱼. Sekali lagi. 美人鱼 Nah, itu mermaid. Nah, kemudian tadi Yulia juga ada sebut mengenai free diving. Ya. Nah, free diving di Mandarin itu ayo 自由潜水 ya, 自由潜水. Sekali lagi, Yun. 自由潜水 Oke, nah mengenai free diving itu skill yang kalian pelajari masih ingat nggak waktu training? Teknik-teknik dasar, bagaimana sih? Maksudnya penonton kan pengen tahu, maksudnya kok bisa ya seorang mermaid itu tahan nafas begitu lama padahal tanpa tabung oksigen? Iya betul. Nah, gimana? Ya yang diperlukan latihan terus-menerus ya. Jadi nggak ada yang instan. Ya, Jadi ya awal-awal aku latihan juga cuman bisa nahan napas sekitar Gimana? 1,5 menit gitu. oh, Dan at the end setelah aku ikut kelas free dive, akhirnya aku bisa nahan napas sekitar 2 menit 30 detik. nah itu skill yang dikuasain itu memang murni cuma latihan saja, nggak ada, maksudnya dari trainernya ada ajarin sedikit resepi, rahasia gitu, ada nggak? Ada teorinya sih, jadi ya diajarin untuk menyimpan udara, nafas tuh dari perut, dada, ya akhir tenggorokan gitu. Ya Berarti sangat mengandalkan pernafasan perut. pernafasan. Sama kayak orang nyanyi juga. Sama banget sama kayak orang nyanyi, iya. I benar. see. Berarti total so far bisa 2 menit berapa detik tadi? 2 menit 30 detik. Oke, kalau di world record seluruh dunia yang World pernah record? paling lama siap ini berapa Setahu lama? aku sekitar 9 menit 4 detik kalau nggak salah. Oh, nah guys, nah dari tadi sudah disebut ada tabung oksigen, ada latihan, ada tahan nafas. Nah, tahan nafas di Mandarin itu bacanya 闭气 pi qi. Sekali lagi. 闭气 Oke, kemudian tabung oksigen 氧气管 yang qi guan. Sekali lagi. 氧气管 Nah, kemudian tadi Yulia terus mention bahwasanya kita harus selalu melakukan banyak latihan untuk mencapai sesuatu atau memesterize sesuatu. Nah, latihan itu Mandarinnya 练习 lianxi. Sekali lagi. 练习 Oke, nah Yul, untuk perihal perawatan nih, karena kan mermaid itu kita tahu latihan aja selalu di air, habis itu perform lagi. Nah, perawatan untuk rambut, kulit itu seperti apa? Karena yang saya baca itu gampang merusak hal-hal tersebut. Nah, Yes, bener banget. Jadi kalau kita sih biasanya abis show kita langsung mandi, itu langsung nggak keramas sih, jadi pakai conditioner. Oke. Ya, terus di jeda waktu show berikutnya itu biasanya kita maskeran, rambutnya kita maskerin biar lembab gitu. Nah, kalau udah selesai semua show-nya, biasanya kita langsung kasih pelembab kayak minyak rambut gitu. Oke. Terus ya udah di dryer aja biasa gitu. Kalau untuk kulit nggak macem-macem sih, cuman body lotion aja. Kalau untuk mereknya apa aja boleh? Mereknya Aja. kebetulan nggak ada merek tertentu, jadi biasanya ganti-ganti. Jadi suka-sukanya kita ya. Kita sih biasanya favoritnya yang wanginya tuh enak aja gitu. Oke. Nah, guys, kalau makeup di Mandarin itu kita bacanya Hua zhuang, hua zhuang. Sekali lagi. hua zhuang. Oke, nah jadi waktu selama part time jadi mermaid, pernah nggak punya pengalaman bersama teman-teman mermaid lainnya itu melakukan the best performance yang menurut kamu inilah show aku yang terbaik?
Oke, jadi kalau show itu biasanya gerakannya itu aja sih, sama aja gitu. Itu contohnya kayak gimana tuh? Hai, habis tuh Hai, ya. Jadi ada ceritanya kalau kalian pernah ke Jakarta Aquarium. Jakarta Aquarium, Aha. itu show-nya ya begitu aja, ceritanya selalu sama. Jadi princess yang dikutuk, akhirnya dia berubah menjadi mermaid Aha. dan menyelamatkan papanya gitu. Berarti ini sama persis dengan cerita si Ariel ya? Sama? Beda sih, Oh, beda. Heeh. udah dibikin agak Indonesia. Iya. Jadi kalau buat kalian yang penasaran, langsung aja ke Jakarta Aquarium. Oke, nice. Iya. Kalau dari aku pribadi, karena show-nya selalu sama, jadi buat aku ya begitu-begitu aja, nggak menarik. Tapi buat aku yang spesial itu ketika diminta meet and greet. Karena meet and greet itu gerakannya tuh bebas, nggak monoton. Jadi suka-sukanya kita, kreasi sesama mermaid gitu. Dan waktu itu kebetulan pernah dapat kesempatan meet and greet bareng Kak Niki. Oke. Kak Niki itu salah satu mermaid senior di Jakarta Aquarium. Say hi dulu sama Kak Niki, Hai, pasti Kak nonton Niki. nih. Ya. Juga salah satu atlet freediver Indonesia. Oke. Jadi seneng banget dapat kesempatan meet and greet bareng Kak Niki. Jadi ya dia bikin style yang nggak pernah aku lakuin biasanya gitu, kayak double flip, somersault gitu. Tapi somersault itu Kanikinya- kayak gimana? Kanikinya di bawah, terus kita toss baru somersault. Saling muter lah ya bahasa Iya, simpelnya. somersault tuh kayak berputar ke belakang gitu. Nice. Nah, ini kan mengenai keseruan menjadi mermaid ya. Iya. Suka dukanya ada nggak nih? Ada pastinya. Ya. Heeh. Dukanya apa nih? Dukanya dulu ya, nih. dukanya Dukanya. dulu, baru ditutup dengan yang happiness. Dukanya itu ya terkadang kayak karena free dive itu dianjurkan untuk mengosongkan perut 1 jam sebelum free dive, melakukan free dive. Oke. Karena takutnya bisa muntah gitu ya. Oke. Jadi terkadang karena rumah aku jaraknya lumayan jauh ya. Biasa ke Neo Soho kurang lebih 1 jam lebih ya? Iya, Oke. kalau nggak macet. Nah, kalau nggak macet, Macet kalau macet lebih 2 dari jam. itu. See guys, seluruhnya itu butuh pengorbanan. Ya, oke, lanjut. Nah, jadi kalau aku paginya nggak prepare, jadi nggak makan pagi dengan waktu yang ada gitu, ya aku makan lagi nanti setelah show, harus setelah show, karena kalau nggak nanti aku nggak bisa maksimal performance-nya gitu. Berarti biasa after show itu apakah yang kamu sebut itu sore, apa even sampai malam? Jadi sehari cuma makan sekali. Nah, paling parahnya itu seperti apa? Karena penonton pasti pengen tahu nih pengorbanan jadi seorang mermaid yang profesional kan Iya. harus siap mental. Paling sampai sore aja sih. Oh. Puasa sampai sore, ya Oke. nggak sampai malam juga. Nah, terlepas dari makan terpaksa harus sekali doang after show, pernah yang lebih parah nggak? Misalkan setahu saya kan diving itu mudah untuk bleeding ya. Iya, bisa jadi. Ada teman-teman mermaid yang pernah kejadian seperti itu juga. Pernah ada teman mermaid aku waktu itu sampai bleeding parah banget, dan akhirnya dia nggak show lagi, digantiin sama yang lain. Kalau aku pribadi juga pernah mengalami bleeding, tapi nggak parah untungnya, jadi cuma dikit aja dari hidung, mimisan. Itu karena equalize aku nggak bener gitu. Akhirnya Equalize bleeding. itu berarti tekanan yang over ya? Iya, jadi di bawah. underwater kita perlu melakukan equalize untuk menyamakan, menetralkan tekanan di dalam air. Sama halnya kayak kita naik pesawat, itu kan terkadang ada tekanan kan di telinga, itu perlu di equalize juga gitu. Kurang lebih sama sih. Oke, nah hal seperti itu tidak bikin kamu trauma ya? Enggak. Tetap show must go on ya? Tetap. Iya. Ya, tapi terlepas dari keseruan, suka duka, kira-kira mengikuti komunitas mermaid ini ada dampak positifnya nggak yang kamu rasakan? Dampak positif ada pastinya ya. Aku Contohnya? ngerasa jadi lebih confident dengan Oke. free diving, karena tadinya aku ngerasa aku nggak bisa nih ngelakuin show, aku nggak sanggup deh kayaknya. Karena aku pas latihan tuh aku ngerasa berat banget gitu, kayak buat satu scene aja tuh kayaknya nafasnya capek banget gitu. Tapi setelah aku ikut free diving class, itu kayak help me to membantu aku untuk lebih confident, lebih percaya diri lagi dengan free diving. Terus Tapi confident yang dimaksudkan di sini itu apakah sebelum jadi mermaid itu juga kepribadian yang kurang pede, suka malu gitu, ada nggak? ada juga sih. Oh, jadi setelah
sering show jadi mermaid di depan banyak orang, pelan-pelan confidence-nya itu di boost ya, Iya, pelan-pelan naik bertambah. ya. Jadi berarti ini sebuah kegiatan, sebuah profesi yang memang sangat membantu di area confidence ya. Iya. Ya. Terus yang aku suka juga dari komunitas ini, teman-temannya juga baik-baik, caring-caring gitu. Jadi pernah waktu itu dulu aku sakit, tapi itu jadwal aku show. Tapi karena teman aku kesian ngelihat aku gitu, kayak udah terkapar di sana, nggak bisa show, akhirnya teman aku gantiin, padahal itu bukan jadwalnya dia gitu. I see. Tapi akhirnya dia yang turun show. Iya. Itu buat aku mengena banget di hati gitu. Iya. Nah, yang terakhir ini nih, ada pesan nggak buat teman-teman barangkali mereka ingin ikut part-time menjadi mermaid? Kamu ada pesan buat mereka? Ya. Oh, buat teman-teman yang tertarik Ya. buat menjadi mermaid, mungkin first stepnya bisa ikut sign up di Jakarta Mermaid School. Karena Oke. mereka buka kelas untuk teman-teman yang berminat menjadi mermaid atau merman. Oh, Jadi nggak cuma buat wanita ya. ya. Tapi by the way, nah ini menarik nih. Mermaid itu kan mayoritas perempuan ya. Iya. Kalau mermaid itu nanti positioningnya seperti apa? Kalau di alur ceritanya Kebetulan untuk saat ini di Jakartarium belum ada sih. belum ada. Di luar negeri itu udah sangat lumrah, udah biasa. Udah lumrah. Oh, oke. Tapi mungkin buat hobi pribadi aja gitu, buat photoshoot Ya. atau fun diving gitu. Oke, nah guys, kita sudah sampai penghujung acara. Nah, jadi gini guys, kita bisa lihat obrolan hari ini. Yulia terlepas dari sebagai guru Mandarin juga memberanikan diri untuk keluar dari zona nyaman, mencoba eksplorasi sesuatu hal yang sangat beda, sangat unik. Jadi, Koko juga saranin kepada kalian semua, janganlah cuman jalan di tempat di mana kalian berada sekarang ya, mencoba untuk mengeksplorasi lebih banyak lagi. Oke, sampai ketemu di acara berikutnya. Bye bye. Bye bye.